Saya kira Saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Jadi tetap itu bukan sekedar bahaya, memang tidak diperlukan sebetulnya wakil presiden, apalagi kalau kualitasnya hanya sekedar mampu mempermainkan tubuh dan mengolok-olok persona seseorang kan. Itu intinya tuh. Mencari-cari jawabannya, saya kok cari-cari di sini nggak ada jawabannya. Itu akan bisa menggerus elektabilitas dari Prabowo Gibran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal etika Gibran saat debat cawapres keempat yang dikritisi Rocky Gerung dan juga pakar filsafah politik. Kira-kira bagaimana ya tanggapan soal ini? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Kepemimpinan konsep. Nah, Gibran mengetahui hal yang memang didiktekan pada dia beberapa jam sebelum acara, itu gampang aja kan. Tapi terlihat bahwa paradigmanya dia tidak paham itu. Bertanya soal lingkungan dengan istilah yang teknis, itu masalah lingkungan di dunia hari ini. Itu semuanya urusan orang fisika, orang teknik lingkungan segala macam. Yang bisa diterangkan secara panjang lebar, bahkan dengan rumus-rumus yang kalau dibuat sebagai bahan untuk bertanding argumentasi, ya Gibran pasti keteter. Jadi betul, Pak Mahfud benar, dia menerangkan sesuatu yang paradigmatik. Tetapi itu debat tentang policy, itu kebijakan. Tetapi lebih dari itu, debat tentang paradigma itu. Memasukkan lingkungan itu dalam konsep apa? Dalam konsep keadilan, dalam konsep pertumbuhan, atau dalam konsep pemerataan. Kan yang mesti dibicarakan itu konsep pemerataannya tuh. Soal distribusi tanah misalnya. Bukan soal, ya itu sertifikat udah dibagi. Bukan itu soalnya. Kan ini pengetahuan dasar seorang pemimpin. Jadi saya kira Saudara Gibran menang di dalam gimmick, tetapi gimmick yang konyol. Nah, waktu yang dipersoalkan orang kan gimana cara Gibran itu melayani seorang Mahfud MD yang sebetulnya jauh lebih senior, dan itu ada bagaimanapun dia masih menterinya Jokowi kan. Diolok-olok dengan cara mencari jawaban yang bentuk atau gerak tubuhnya Gibran tuh. Dan mungkin orang bilang ya memang jawabannya hilang, dan Gibran berusaha menemukan jawaban di gorong-gorong yang dihuni oleh seseorang selama 9 tahun dan nggak keluar-keluar dari gorong-gorong. Bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Caimin atau datang dari Pak Mahfud. Kan mudah sekali kan membantah itu, membatalkan gimmick semacam itu. Yang penting adalah Bung Rocky. saya menganggap bahwa tim yang mengajarkan atau mendikte Gibran tahu bahwa Gibran tidak mampu debat di tingkat kebijakan dan debat di tingkat paradigma filosofi misalnya kan. Mahfud bagaimanapun dia ngerti itu, bagaimana kebijakan itu diatur, diselesaikan dulu di dalam paradigma, baru diturunkan dalam kebijakan, baru dilihat hal-hal teknis. Gibran sebaliknya, dia bermain di dataran teknis. Itu dataran dirjen itu, bahkan itu dataran yang sangat sempit sebetulnya kan. Jadi tema debat ini, tema debat untuk melihat prospek berpikir seseorang tentang kebijakan. Bukan sekedar kebijakannya, tapi prospek dia berpikir tuh. Jadi itu yang nggak terlihat tuh, dan kelihatannya udah mentok. Ya masih terlalu bukan terlalu dangkal lah, saya nggak mau sebut kata dangkal tuh. Masih terlalu muda pada Gibran itu untuk masuk dalam pengetahuan yang sifatnya paradigmatik, sekali lagi itu. Dan itu ya kan kesulitan kita mencari pemimpin yang paham masalah tetapi mampu mengabstrakkan itu. Bahkan kalau bercanda pun nggak bisa abstrak, ya susah itu. Dalam debat internasional, debat internasional nanti kalau misalnya Pak Prabowo berhalangan, lalu Gibran bagaimana mengolah bahasa tubuhnya di kalangan diplomat yang tahu cara untuk berolok-olok secara cerdas itu. Gibran kalau begitu nambah apa pada Prabowo? Jadi biarin aja Prabowo sendiri kan, nggak perlu ada Gibran. Gibran justru menurunkan elektabilitas Pak Prabowo dalam soal debat kemarin itu, menurut saya
mereka yang undecided akhirnya merasa ya kalau begitu kita hengkang dari Prabowo lah. Karena Gibran nggak bisa memperlihatkan kemampuan dia untuk menjamin bahwa Indonesia bisa diperintah oleh wakil presiden yang punya ide, punya konsep kan. Itu isinya begitu tuh. Jadi tetap itu bukan sekedar bahaya, memang tidak diperlukan sebetulnya wakil presiden, apalagi kalau kualitasnya hanya sekedar mampu mempermainkan tubuh dan mengolok-olok persona seseorang kan. Itu intinya tuh. Banyak narasi-narasi atau pernyataan-pernyataan dari Gibran yang merendahkan Pak Mahfud dan juga Cak Imin. Beberapa kali itu diungkap, diulang, seolah-olah Gibran ini jauh lebih pintar, jauh lebih hebat, jauh lebih menguasai dari dua tokoh ini. Dan itu diungkapkan dalam narasi-narasi yang menurut saya tidak hanya narasi, tapi gesture. Nanti dulu, yang kedua, gitu kan? Itu yang merendahkan, narasi-narasi yang merendahkan. Tadi ingin memberikan sebuah kesan bahwa dia lebih menguasai dari dua kandidat yang capres-cawapres yang lain, lebih memahami, lebih matang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kan? Tiga. Oke. Gestur yang dalam tanda kutip publik akan membaca itu melecehkan. Coba kita bisa, saya nggak nyangka kalau itu sampai terjadi. Jauh dengan Pak Jokowi. Yang nyari-nyari jawaban tadi. Santun, iya. Coba kemudian tangannya begini, nengok-nengok, itu mengagetkan. Itu kalau Gibran orang Jawa, saya juga orang Jawa. Kalau kemudian memahami gestur seperti itu, bagi orang Jawa itu sudah nggak bisa ngenyek. Lebih dari ngenyak gitu loh. Yang dihadapi ini adalah Profesor Mahfud MD. Pernah menjadi ketua MK, kemudian beberapa kali menjadi menteri, ya, orang yang memang matang secara pengalaman, pinter secara akademik, pengalaman ya di dalam menjalankan banyak tugas kepemerintahan. Itu diperlakukan seperti itu. Saya pikir publik ini sangat menyayangkan. Publik ini akan bisa berbalik. Ini anak muda yang tidak menjaga ya kesantunan, tidak menjaga pergaulan etis, terutama kepada orang tua. Di Jawa itu, terutama ya saya kira di semua tempat, tapi khususnya di Jawa itu gestur-gestur kepada orang tua itu bukan main. Itu betul-betul akan dilihat orang ini sopan atau tidak sopan, tidak hanya dari ucapan, dari gesturnya. Ini kita nggak bisa berkata apa-apa berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud MD yang jauh lebih tua, seorang profesor, berpengalaman dalam banyak jabatan dan tugas, diperlakukan seperti itu. Mencari-cari jawabannya, saya kok cari-cari di sini nggak ada jawabannya. Itu akan bisa menggerus elektabilitas dari Prabowo Gibran itu. Memang tak henti-hentinya sorotan soal adab dan etika Gibran yang dianggap minus pada debat antar cawapres itu sukar untuk dihentikan. Karena dilihat dari sudut pandang manapun, selama si penilai itu memiliki logika dan akal sehat yang masih berfungsi dengan baik, maka perilaku Gibran pada debat cawapres itu akan dianggap keliru, bahkan keterlaluan. Meskipun anehnya masih ada pula yang menyatakan bahwa perilaku negatif semacam itu masih relatif, dalam artian tidak semua orang menganggapnya buruk. Soal perilaku Gibran pada debat keempat itu memang sudah banyak ulasan, sindiran, dan kritikan yang berhamburan sejak menit pertama bergaya celingak-celinguk yang meniru gaya sosok fiksi yang terkenal itu. Gibran mungkin lupa bahwa perilaku seperti songong, meremehkan, dan tidak respek pada sosok yang lebih senior dan berpengalaman itu dapat mempengaruhi keputusan calon pemilih, bahkan tak hanya swing voters. Bentar, apa tuh? Nyari apa tuh? Nyari pertanyaan untuk Piko.
Kenapa sih? Apa menurut Viko gimana? Tadi sudah betul belum langkahnya Pak Mahfud tadi untuk tidak menjawab itu? Pertanyaan receh kata Pak Mahfud. Iya, Nggak karuan nih ngomong itu. ya kalau dibilang tidak layak ditanyakan, emang maksud saya itu lagi kelas apa, terus dia bahas apa gitu, kayak lagi misalkan lagi kuliah, Ya. ada dosen ngajar, terus dia nanya, Pak, cara deketin si Najwa gimana ya gitu, maksudnya padahal itu pelajaran kimia dasar gitu, nggak masuk. Jadi kalau dosen yang nggak mau jawab, Ya. normal gitu. Ya. Itu reaksi yang normal dari Pak Mahfud menurut Coki. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Cok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dari pertanyaan itu dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Ya. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Ya, tadi Fashion orang ke daun-daun. Gua tanya ke Pak Mahfud. pas denger green fashion, gua kira orang pakai bendera PKB loh. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.